Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita telah sampai pada bab yang ketiga yang berjudul Menuai Keberkahan dengan Rasa Hormat Taat kepada Orang Tua dan Guru. Yang pertama, hormat dan taat kepada kedua orang tua. Tahukah kalian mengapa kita harus berbakti, hormat, dan taat kepada kedua orang tua? Karena sebelum lahir ke dunia, kita berada dalam perut ibu kurang lebih selama 9 bulan. Saat seorang ibu hamil, badannya terasa lemah bertambah lemah dan terasa semakin susah. Terlebih lagi, nanti ketika melahirkan, sungguh nyawa yang menjadi taruhannya. Setelah anaknya lahir ke dunia, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ketika anaknya lapar, sang ibu segera menyuapi dengan penuh kelembutan. Ketika anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau ke bidan supaya segera sembuh. Sedangkan seorang ayah akan bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang letih serta kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja. Hal itulah menandakan betapa kedua orang kita telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya sama-sama memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Pada hari itu, keharmonisan serta kebahagiaan hidup sebuah keluarga itu dapat terwujud ketika semua anggota keluarga saling menghormati dan saling menyayangi. Seorang anak menghormati orang tuanya, orang tua menyayangi anaknya, seorang adik menghormati kakaknya, dan seorang kakak menyayangi adik-adiknya. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini yang harus dibiasakan mulai dari keluarga. Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dari dalam keluarga nantinya dapat membentuk karakter positif seorang anak. Maka, menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan suatu kewajiban bagi seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua ini dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, kita perlu mengetahui bahwa balas budi kita tidak akan bisa sepadan dengan pengorbanan yang telah mereka lakukan. Maka dari itu, wajar apabila kita semua diwajibkan oleh Allah SWT untuk selalu menghormati kedua orang tua kita, karena mengingat jasa-jasa mereka kepada kita sungguh tak ternilai. Nah, kewajiban menghormati kedua orang tua ini banyak sekali tertuang dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanku telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik ke ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Selain menghormati kedua orang tuanya, seorang anak juga wajib menaati kedua orang tua. Nah, ketaatan seorang anak kepada orang tua ini merupakan bentuk birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain merupakan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini termasuk salah satu amalan yang paling mulia dalam agama Islam.
Hal tersebut pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia?" Rasulullah menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Lalu aku bertanya lagi, "Kemudian, apakah lagi wahai Rasulullah?" Rasulullah kembali menjawab, "Kemudian berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Apalagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berjuang di jalan Allah." Maka dari itu, marilah kita untuk selalu berbakti dan menghormati kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua nantinya dapat mendatangkan banyak sekali keberkahan atau keutamaan bagi seorang anak. Keberkahan ini dapat dirasakan baik ketika masih hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, beberapa keberkahan dan keutamaan tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian keberkahan yang kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berjuang di jalan Allah ini memiliki nilai pahala yang sangat besar. Jadi, seorang anak yang ikhlas berbakti akan mendapat pahala yang sangat besar dari Allah. Kemudian yang terakhir yaitu berbakti dan menghormati orang tua dapat menelebur dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang anak ini akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan ia telah berbakti kepada kedua orang tuanya. Poin yang kedua, hormat dan taat kepada guru. Mengapa kita harus selalu hormat dan taat kepada guru? Karena di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru ini yang mendidik dengan penuh perhatian, kesabaran, serta ketekunan. Kita sekarang itu dapat membaca, menulis, dan berhitung. Itu semua adalah berkat jasa dari para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan serta telah menanamkan akhlak yang mulia sehingga kita sekarang bisa menjadi insan yang cerdas serta memiliki budi pekerti yang luhur. Maka dari itu, seorang anak yang soleh ini nantinya juga akan menghormati gurunya sebagaimana hormat kepada kedua orang tuanya. Nah, di samping kita harus menghormati kepada guru, kita juga harus taat kepada guru. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, kita wajib pula untuk mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Hal ini disebabkan karena guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung atau orang tua asuh. Nah, seorang guru ini telah berjasa besar dalam mendidik serta mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan serta penanaman akhlak yang mulia. Seorang guru tidak kenal lelah dalam berusaha guna untuk mencerdaskan anak bangsa. Menghormati, menyayangi, serta memuliakan guru merupakan perilaku terpuji yang harus kita lakukan. Segala perintah dan nasihat dari guru harus kita laksanakan sepenuh hati. Guru telah berjasa melestarikan dan menyampaikan ajaran Islam sehingga kita memiliki akidah yang lurus serta dapat memahami antara yang hak dan yang batil. Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk menghormati dan menaati guru. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk tidak meremehkan serta merendahkan gurunya. Perhatikan hadis yang artinya sebagai berikut: barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab atau 3 penderitaan. Yang pertama, sempit rezekinya. Yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Yang ketiga, keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman.
Sabda Rasulullah SAW tersebut menegaskan bahwa kamu dilarang merendahkan, apalagi menghina atau mencela guru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sikap yang seperti ini harus dipegang sungguh-sungguh, sebab bisa jadi suatu saat kamu lebih pintar dari guru-guru kamu. Jadi, merendahkan guru merupakan sikap yang tercela dan menjadi cerminan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rasa terima kasih kepada guru. Maka dari itu, sebagai seorang murid yang baik, maka kita harus selalu hormat dan taat kepada guru. Begitu juga dengan kedua orang tua kita. Adapun bentuk dari hormat dan taat kepada guru salah satunya dapat dilakukan ketika berjalan dan berpapasan dengan bapak atau ibu guru, maka yang harus dilakukan adalah menyapa sambil tersenyum dan mencium tangannya. Dan itu merupakan salah satu bentuk sikap menghormati bapak dan ibu guru baik ketika di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, lalu tulis dalam buku kalian, kemudian dikumpulkan. Soal yang pertama, sebutkan 3 contoh sikap hormat dan taat kepada orang tua. Yang kedua, sebutkan 3 keutamaan atau keberkahan berbakti kepada kedua orang tua. 3, sebutkan contoh sikap hormat dan taat kepada guru. Dan soal yang terakhir, tulislah dalil tentang hormat dan taat kepada orang tua, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 23. Selamat mengerjakan dan jangan lupa dikumpulkan. Terima kasih, kiranya hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di minggu depan, semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk terus belajar, tetap semangat, dan jagalah kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.